Kalau kaedah agama mengikuti Pak Ustadz Muhtarom Al-Wahabi ini tentunya akan berabe semuanya. Akan rusak semuanya agama seperti ini. Kalau dasarnya, kaedahnya seperti yang disampaikan Pak Ustadz Muhtarom ini. Dan kali ini saya setuju dengan pernyataan dan penjelasan Pak Ustadz Syafiq Risa Basalama. Mana ada Rasul dan para sahabat habis sholat id mengucapkan minal aizin wal faizin? Nggak ada contoh. Yang dicontohkan oleh para sahabat adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh warga Nahdien, para subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Sekarang sudah memasuki hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan menghadapi hari kemenangan, yaitu Idul Fitri, di mana orang-orang Islam akan dengan gegap gempita menyambut hari kemenangan tersebut. Sebagian orang di Indonesia sudah menjadi tradisi setelah Idul Fitri ini saling bertahniah mengucapkan selamat minal a'idin wal faizin wal makbulin. Dan hal ini kebiasaan yang terjadi di masyarakat Indonesia, saling mengucapkan takniah antara teman terhadap temannya, saudara terhadap saudaranya, tak luput dari nyinyiran ustadz-ustadz Wahabi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau memang dasar mereka semua yang dilakukan itu harus contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka sendiri yang akan kena nantinya. Mereka sendiri yang akan terjebak dengan itu. Kalau harus berdasarkan contoh, kata Pak Muhtarom itu, contoh. Contoh sekarang begini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat misalnya, sholat Jum'ah, Rasulullah di rakaat pertama membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la misalnya, di rakaat kedua membaca surat Ad-Duha. Apakah kalau membaca lainnya surat itu menjadi bid'ah karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah? Mikir mari kita itu. Toh ucapan selamat yang merupakan doa minal aidin itu artinya semoga kita termasuk orang-orang yang kembali ke fitrah, wal faizin termasuk orang-orang yang beruntung di hari kemenangan itu, di hari lebaran itu. Ini kok malah minta contoh dari Rasulullah. Katanya yang ada contoh dari Rasulullah adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau selain itu kemudian menjadi bid'ah karena dasarnya tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mikirlah, Pak. Masa semuanya menjadi bid'ah seperti itu sampean? Masa semuanya harus berdasarkan contoh seperti itu? Padahal ulama itu, kalau namanya dalilnya itu masih dhonni, tentunya di situ akan banyak persepsi ulama untuk menafsirinya. Di situ membuka peluang untuk beristimbat. Tidak ada. Dari ulama salaf sampai kholaf semuanya yang merumuskan hukum sebagaimana Bapak tidak ada. Semuanya harus contoh dari Rasulullah. Karena Rasulullah cuma jelas yang diperintah oleh Rasulullah kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Yang tidak diperintah dan tidak dilarang itu namanya at-tarku. Itu adalah afun. Ini kaidah dalam Islam, Pak. Ya, baik. Bagaimana sekarang sebenarnya proses atau kebiasaan tahniah, ucapan selamat yang dilakukan oleh mayoritas orang Islam atau muslimin di Indonesia ini? Baik, mari sekarang kita buka dengan fatwanya orang Saudi sendiri, ulama Saudi sendiri, yaitu Syekh Soleh Al-Munajjid, yang di situ juga mengutip pernyataan dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin.
Sebelumnya, mari kita dengarkan dulu penjelasan Pak Syafiq Risa Basalama. Karena kali ini saya sangat setuju dengan Pak Syafiq Risa Basalama. Bukan saya anti terhadap orangnya, tapi pernyataannya. Jika pernyataannya memang sesuai, maka saya ikuti. Nah, ini pernyataan Pak Syafiq Risa Basalama. Selayaknya kita ucapkan kepada orang-orang yang selesai puasa Ramadan, yang berpuasa sebulan penuh, kita katakan minal aidin wal faizin. Semoga termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah wal faizin, dan orang-orang yang sukses. Jadi perlu diingat bahwasanya arti minal aidin wal faizin itu bukan mohon maaf lahir dan batin. Dan kita bisa melihat sampai hari ini tidak sedikit umat Islam yang berpikiran bahwa arti minal aidin wal faizin itu mohon maaf lahir dan batin. Artinya dia berpikir itu ucapan permohonan maaf. Silahkan meminta maaf kapan saja engkau memiliki kesalahan, tapi jangan sampai mengartikan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Maka saya ucapkan kepada setiap muslim yang berpuasa di bulan Ramadan dan sampai hari ini menjaga puasanya, di lebaran ini ada kebahagiaan buat antum. Ana ucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari antum semuanya minal aidin wal faizin, dan semoga menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah dan sukses. Ternyata Pak Syafiq Risa Basalama. Siapa yang tidak kenal Pak Syafiq Risa Basalama? Ini juga ustadz dari mereka. Ini menganggap bahwa minal aidin wal faizin itu adalah bagian dari doa. Saya juga setuju bahwa artinya minal aidin wal faizin bukan mohon maaf lahir dan batin. Memang mungkin kesalahan orang-orang awam, minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin, disangkanya itu artinya, tapi itu bukan. Itu adalah doa semoga kita termasuk orang-orang yang kembali ke fitri, dan semoga kita itu termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, baik. Sekarang kita fokus membahas fatwanya Syekh Shaleh Al-Munajjid yang juga mengutip pernyataan Syekh Muhammad Shaleh Utsaimin. Ini, dan kita bandingkan dengan pernyataan Pak Mukhtarom yang harus berdasarkan contoh dari Rasulullah. Ini adalah fatwanya Syekh Shaleh Al-Munajjid, Muhammad Shaleh Al-Munajjid, hukmut tahni'ah bil aidi wal musafahati wal mu'anaqati ba'da sholati. Hukum ucapan selamat di hari raya Id dan hukum salaman serta hukum berpelukan setelah sholat. Soalnya seperti ini, ma hukmut tahni'ati bil aidi, apa hukumnya tahni'ah atau ucapan selamat dengan hari Id itu? Wa ma hukmul musafahati wal mu'anaqati ba'da sholatil Id, bagaimana hukum salaman dan hukum berpelukan saling kecup misalnya setelah sholat Id? Ini saya langsung potong mengambil pernyataan Syekh Shaleh Utsaimin yang dikutip oleh Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Ma hukmut tahni'ati bil 'idi wa hal laha sighatun muayyanatun? Bagaimana hukum ucapan selamat di hari raya Id dan apakah ada sighat atau ucapan yang ditentukan? Fa'ajaba, maka beliau Syekh Shaleh Utsaimin menjawab, at-tahni'atu bil 'idi jaizatun, ucapan selamat di hari Id boleh. Wa laisa laha tahni'atun mahsusatun, tidak ada ucapan selamat yang bentuknya seperti ini, misalnya harus seperti ini, tidak ada. Bal ma'tadahun nasu fahuwa jaizun ma lam yakun isman, apa saja yang dibiasakan oleh masyarakat setempat itu boleh. Ucapan selamat bagaimanapun yang sudah menjadi tradisi masyarakat setempat itu hukumnya boleh, malam yakun isman, selagi tidak ada unsur dosa di dalamnya. Jadi selanjutnya Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa itu adalah al-umur al-adiyah, itu hanya urusan adat saja, kebiasaan Pak, yang sudah dibiasakan oleh masyarakat. Jadi saling ucapkan tahniah untuk saudaranya, temannya, itu bukan apa-apa. Karena sudah merasa sempurna mengerjakan sebulan suntuk, hari raya kemenangan mengucapkan selamat. Lalu beliau juga ditanya tentang hukum salaman, hukum saling berpelukan, saling kecup setelah sholat Id. Lalu jawaban beliau, hadhil asya'u la ba'sa biha, semua itu berpelukan, salaman, ucapan tahniah setelah sholat Id, la ba'sa biha, tidak apa-apa kalau dikerjakan. Li'annan nasa la yattakhidunaha ala sabilit ta'abbudi wat taqarrubi ilallah wat taqarrubi ilallah azza wa jalla. Semua itu dilakukan masyarakat hanya berdasarkan kebiasaan, bukan
untuk dijadikan ta'abbud taqarrub terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yattakhidunaha ala sabilil adat. Itu kebiasaan saja, Pak. Wal ikram wal ikhtiram, menghormat saja terhadap orang lain. Wa ma damat adatun lam yarid syar'u bin nahyi anha fa inna las'a fiha al ibahah. Selagi ini yang perlu dicamkan oleh orang-orang Wahabi. Selagi kebiasaan itu tidak ada nas atau syariat yang melarang untuk melarang kebiasaan yang terjadi itu, fa innal asla fiha al ibah. Ini camkan. Jadi kebiasaan itu atau adat itu, tradisi itu tidak dilarang selagi tidak dilarang oleh syariat, karena asalnya adalah ibah. Camkan itu untuk kalian orang-orang Wahabi.